Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali lagi di kelas kelima ini. Pak Vicky akan mengampu pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mohon maaf bila selama ini Pak Vicky belum bertatap muka kepada kalian dikarenakan memang posisi saat ini kita pembelajaran online. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita akan lancar dan jelas, masuk akal, masuk pikiran, tambah cerdas, begitu ya. Baiklah, tanpa berpikir panjang atau terlalu banyak Pak Vicky ceramah gitu ya. Ini kita langsung saja pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5. Silakan kalian buka di halaman 4. Di sini di pembelajaran SKI ini Pak Vicky yang akan banyak bercerita kepada kalian, jadi kalian dengarkan dulu saja, nikmati, jangan sambil tiduran itu nggak apa-apa, lihat ini channel YouTube-nya madrasah nggak apa-apa. Nah, baiklah, Pak Vicky baca. Kita akan memasuki bab yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Yang bagian A ya, Madinah sebelum kedatangan Islam. Yasrib adalah kota yang sangat strategis, berada pada jalur perdagangan yang menghubungkan antara kota zaman selatan, Syria utara. Kota ini merupakan kota terbesar di daerah Hijaz. Yasrib terkenal sebagai pusat pertanian di wilayah Jazirah Arab karena tanahnya yang subur. Jadi di kota Yasrib itu tanahnya sangat subur dan menjadi jalur perdagangan, sehingga biasanya kota yang menjadi jalur perdagangan itu makmur. Oke, kita tengok lagi. Sedangkan penduduknya sebagian besar adalah pedagang dari daerah utara selatan kota Yasrib. Nah, sama saja dengan Indonesia. Indonesia ini juga memasuki jalur perdagangan. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini juga banyak yang berdagang ya. Kondisi sebelum Islam datang, agama yang dianut oleh penduduk Yasrib adalah agama Yahudi dan agama Nasrani. Ada pula sebagian penduduk yang memeluk agama pagan. Nah, pagan adalah aliran kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan benda-benda dan alam, misalnya matahari, bulan, pohon, lah seperti itu. Jadi mereka percayanya pada benda-benda itu ya. Pada para pemeluk agama ini mengukuhkan diri sebagai manusia utama dan agama mereka adalah yang paling benar. Jadi yang lainnya yang menganut agama selain pagan tadi itu dianggap salah. Maka sebelum Islam masuk di Yasrib ini sering terjadi percekcokan yang dipicu adanya perbedaan karena latar belakang agama. Kamu yang benar, aku yang benar. Nah, seperti itu. Kondisi sosial masyarakat Yasrib terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Yasrib masyarakat Yahudi dan masyarakat Arab. Masyarakat Yahudi sedikitnya terdiri dari 3 bani atau suku, yaitu Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan Bani Nadir. Sedangkan masyarakat Arab terdiri dari 2 suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Hubungan kemasyarakatan dua kelompok ini kurang harmonis ya. Karena apa? Coba nanti kita tengok, mereka sering berselisih yang disebabkan adanya perbedaan dataran daerah kekuasaan. Nah, dikarenakan Yasrib ini bisa dikatakan kotanya makmur karena melewati jalur perdagangan. Nah, ini menjadikan perselisihan antara Bani Aus, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Wah, iki punyaku. Lah,
mereka bertikai. Lanjut lagi, bagaimana nanti kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membentuk kota Yasrib ini menjadi kota yang Islami, ya, sesuai aturan agama Islam gitu. Sesampainya tapi sebelumnya ini kita masih di zamannya Nabi, ketika beliau datang. Sesampainya yang B ya, membangun masyarakat Madinah. Jadi kota Yasrib tadi ya, itu nama sebutan lama. Yasrib itu sebelum Madinah, nama yang dulu ya. Dulu itu namanya Yasrib dan sekarang menjadi Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muhajirin ini disambut baik oleh masyarakat Madinah, oleh kaum Ansor. Akan tetapi karena percampuran antara muhajirin dan Ansor yang latar belakang adat istiadat berbeda, menimbulkan masalah yang baru dan membutuhkan jalan keluar yang baru pula. Nah, bagaimana ini nanti Rasulullah menyatukan? Ada ceritanya. Nah, kalian dengarkan saja. Terlebih lagi penduduk Madinah secara khusus pada saat itu terdiri atas 3 kaum, ya, yaitu kaum muslimin, yakni Ansor, orang-orang yang kemudian Ansor orang-orang muslim dari agama Arab, dan kaum Yahudi dari kaum Yahudi. Ini sendiri terdiri dari 3 kabilah, yaitu Bani Quraiqah, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Orang-orang Yahudi ini berasal dari negara Sam yang sekarang itu dinamakan Syria. Kemudian Yordania itu di daerah Lebanon, dan Palestina. Nah, sayangnya sekarang saat ini itu Palestina udah dikatakan kalau banyak isu, Palestina dihilangkan dari peta, dari Google Map, dipindah di tengah laut. Nah, kemudian kita doakan saja lah, semoga besok perperangan ini bisa diatasi begitu ya. Mereka datang dari bermukim di Madinah karena mereka merasa tertekan dan ditindas oleh kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Selain itu mereka mengetahui berita akan datangnya seorang nabi beserta mengetahui tempat hijrahnya lewat wahyu Allah dalam kitab-kitab mereka. Jadi di penganut sebelum Islam, mereka itu sudah mengetahui bahwasanya akan ada nabi dari Arab juga, ya, dari Mekah sana. Nah, ya, tapi tidak namanya menggunakan Ahmad, begitu, karena di situ lambat laun ketahuanlah ya ini Nabi Muhammad SAW. Nih, mereka datang sesuai dengan niat dan janji bahwa akan mengetahui Nabi tersebut jika telah keluar. Akan tetapi setelah muncul Nabi yang dimaksud, yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka mengingkari karena iri dengki dengan fanatisme jahiliyah kesukuan, yaitu lantaran Nabi Muhammad yang mereka nantikan tidak berasal dari golongan mereka. Mereka kecewa bukan dari golongan mereka. Nah, melainkan Bani Israel yang tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah. Meski masyarakat Madinah yang memang terdiri dari 3 penganut agama, pimpinan yang keputusan yang berlaku ada di tangan Rasulullah, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Muslim memiliki para pemimpin politik dan pemimpin agama-agama Muslim. Orang-orang Muslim itu memiliki kekuasaan atas kaum muslimin. Mereka berada di antara ragu dan yakin terhadap ajaran Islam. Namun mereka tidak sanggup menampakkan permusuhan kepada Islam sehingga akhirnya mereka masuk Islam. Nah, ada cara bagaimana nanti mereka itu akan masuk Islam. Di antara mereka hanya ada sebagian orang yang menyembunyikan kedengkian dan permusuhan terhadap Islam. Akan tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memusuhi, tidak punya nyali untuk memusuhi agama Islam itu ya. Nah, barulah di sini terjadi yang namanya seperti Abdullah bin Ubay dan teman-temannya, orang-orang seperti itu
ini terpaksa menampakkan rasa simpati dan cenderung kepada Islam karena tahu bagaimana penyebaran Islam yang lemah lembut, bukan melalui peperangan, bukan melalui pembunuhan seperti itu. Karena kalau kita lihat di zaman sebelum Islam, jadi ada cerita di mana perempuan mereka itu yang tidak bisa, bahkan mereka dibunuh, kalau yang masih bayi itu nanti dikubur karena dengan alasan kalau tidak bisa perang. Nah, seperti itu. Maka disinilah yang namanya tugas Rasulullah membentuk akhlakul karimah yang baik. Nah, kita lanjut lagi. Setelah perang Badar dengan kemenangan kaum muslimin antara kafir Quraisy, makin tampaklah kemunafikan mereka yakni beramal Islam secara lahir seperti makin tampaklah kemunafikan mereka yakni beramal tadi Islam seperti zakat, sholat, jihad, lain-lain dengan tujuan untuk melindungi darah harta mereka dari Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi mereka itu orang-orang kafir tadi masih ingin berlindung karena ingin melindungi hartanya, dirinya. Nah, itu berpura-pura masuk Islam. Nah, tapi lambat laun mereka nanti akan sadar sendiri. Adapun kaum Yahudi sekalipun mereka telah bermukim dan berbaur dengan bangsa Arab sesuai dengan watak buruk mereka. Mereka sangat menghinakan bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya. Mereka sangat bangga dan fanatik dengan golongan mereka. Bani Israel ini mereka menganggap halal harta orang Arab dan mereka bisa dengan sesuka hati memakannya. Mereka sama sekali tidak mempunyai kepedulian terhadap penyebaran agama mereka. Bahkan agama yang diperjualbelikan lewat sihir, perdukunan, pengundian nasib, ramalan, keberuntungan dan semisalnya itu, mereka beranggapan bahwa diri mereka sebagai ahli ilmu mulia, ahli rohani. Padahal itu kayak sihir-sihir kayak gitu ya. Mereka sangat pandai dalam berbagai mata pencaharian berupa perdagangan dan perindustrian. Mereka sangat licik dan penuh dengan tipu muslihat. Nah, dari hal-hal itu maka barulah nanti kita akan mempelajari tentang dari cerita tadi ya, Pak Vicky menceritakan tadi dari mulai Yasrib yang berubah nama menjadi Madinah, kemudian zaman-zaman sebelum Nabi masuk ke situ, lambat laun adanya peperangan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalian selama masih masa pandemi seperti ini, kita pembelajarannya masih online ya, begitu ya. Nanti di sini ada berikut beberapa upaya Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Antara lain ada bidang sosial, ekonomi, bidang agama, dan bidang pengetahuan. Nanti kita akan bahas. Untuk saat ini mungkin baru ini saja yang bisa Pak Vicky sampaikan. Bila banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.